Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab BAMG. Yang saya hormati Bu Herwati. Di sini kami akan mempresentasikan konsep madhab Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Biografi dan riwayat pendidikan Imam Syafi'i. Nama asli Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Al-Abbas bin Syafi'i bin Al-Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Orang tuanya berasal dari Bani Quraisy. Beliau merupakan putra dari Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i Al-Sa'ib bin Ubaid bin Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf dan Fatimah binti Abdullah Al-Azdiyah yang lahir pada bulan Rajab 150 Hijriah atau 767 Masehi di Gaza, Palestina, yang mana dalam catatan lain menyatakan jika Imam Syafi'i lahir dalam keadaan yatim dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah 819 Masehi di Mesir. Munculnya madhab Syafi'i berawal dari perjuangan dan pemikiran Imam Syafi'i rahimahullah dalam penyusunan dan merumuskan prinsip-prinsip fikih yang sistematis dan koheren berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Imam Syafi'i dari 820 Masehi adalah salah satu dari 4 imam besar yang mendirikan madhab-madhab fikih sunni yang diikuti hingga saat ini. Konsep fikih Imam Syafi'i. Konsep fikih dalam pandangan Imam Syafi'i merupakan salah satu fondasi yang sangat penting dalam madhab Syafi'i. Imam Syafi'i adalah salah satu tokoh besar yang berikan sumbangan signifikan dalam pengembangan ilmu fikih. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam fikih yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber utama. Imam Syafi'i menegaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hukum yang paling utama dalam Islam. Setiap masalah hukum yang muncul harus merujuk pada teks yang jelas dalam Al-Quran dan tidak ada tempat bagi penafsiran yang keluar dari teks secara sembarangan. Dalam pandangan Syafi'i, Al-Quran adalah sumber pertama dan utama dari segala hukum. 2. Hadis sebagai sumber kedua. Setelah Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW menjadi sumber hukum yang sangat penting. Imam Syafi'i sangat selektif dalam memilih hadis, mengutamakan hadis-hadis yang sahih dan memastikan kesahihannya melalui proses vertifikasi sanad rantai perawi. Menurutnya, hadis yang sahih, yang mutawatir maupun ahad harus diterima sebagai pedoman hukum setelah Al-Quran. Yang ketiga, ijma atau kesepakatan ulama. Imam Syafi'i mengakui Madhab Imam Syafi'i. Dalam madhab Imam Syafi'i, hukum fikih dibagi dalam beberapa aspek yang mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ibadah, transaksi, hukum keluarga, dan lain-lain. Berikut adalah garis besar pandangan Imam Syafi'i dalam beberapa bidang hukum tersebut. Yang pertama, ibadah. Ibadah dalam madhab Imam Syafi'i sangat mengutamakan ketelitian dalam mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis yang sahih. Ada beberapa aspek ibadah dalam madhab Syafi'i adalah sholat. Imam Syafi'i menetapkan tata cara sholat yang lebih mendetail, termasuk dalam hal bacaan tertentu, posisi tangan, dan gerakan-gerakan tertentu. Yang kedua, zakat. Dalam masalah zakat, Imam Syafi'i mengikuti prinsip dasar yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, puasa. Puasa dalam madhab Imam Syafi'i mengikuti ketentuan umum yang ada dalam Al-Quran seperti niat puasa dilakukan di malam hari dan perbedaan antara puasa Ramadan dan puasa lainnya.
Yang keempat, haji. Hukum haji dalam madhab Imam Syafi'i mengacu pada prinsip dasar yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, transaksi. Imam Syafi'i juga memberikan perhatian besar terhadap hukum-hukum muamalah atau transaksi. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam madhab Syafi'i adalah jual beli. Dalam transaksi jual beli, Imam Syafi'i menekankan pentingnya kejelasan dan kesepakatan dalam hal harga barang dan syarat-syarat transaksi. Yang kedua, riba. Imam Syafi'i melarang riba dalam suatu bentuknya. Yang ketiga, sewa. Hukum sewa atau ijarah dalam madhab Syafi'i mengharuskan adanya kejelasan tentang objek yang disewa, harga sewa dan waktu sewa. Seperti halnya dalam transaksi lainnya, ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam kontrak sewa tersebut. 3. Hukum keluarga. Imam Syafi'i juga memberikan kontribusi besar dalam hukum keluarga dengan pendekatan yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri. Ada beberapa hal yang diatur dalam hukum keluarga menurut madhab Syafi'i adalah nikah. Dalam madhab Syafi'i, akad nikah dianggap sah jika ada ijab dan qabul yang jelas antara wali dan calon pengantin, serta disaksikan oleh 2 orang saksi. Talak atau penceraian. Imam Syafi'i memandang talak sebagai hak suami, namun harus dilakukan dengan cara yang benar, yakni dengan ucapan talak yang jelas dan dalam waktu yang tepat, atau dalam masa suci di mana istri tidak sedang haid. Yang ketiga, mahar atau mas kawin. Dalam hal mas kawin atau mahar, Imam Syafi'i mengharuskan pemberian mas kawin yang nyata dan dapat dihargai. Yang keempat, warisan. Dalam hukum warisan, madhab Syafi'i mengikuti prinsip pembagian yang ada dalam Al-Quran dan hadis. 4. Hukum pidana atau jinayat. Dalam hal pidana, madhab Syafi'i mengatur beberapa jenis hukuman dan tindakan terhadap perbuatan yang melanggar hukum Islam, seperti hudud. Hukum hudud atau hukuman tetap yang ditetapkan untuk dosa-dosa tertentu mencakup hukuman bagi pencurian, perzinaan, dan penghinaan terhadap agama. Yang kedua, kisos. Dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan, hukum kisos atau balasan berlaku, di mana korban atau ahli waris korban dapat memilih untuk memaafkan atau menuntut hukuman setimpal terhadap pelaku. Yang ketiga, diyat. Diyat adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pelaku kejahatan kepada ahli waris korban, terutama dalam kasus pembunuhan atau cedera yang tidak disengaja. 5. Hukum tata negara. Dalam masalah tata negara atau pemerintahan, meskipun tidak ada teori politik yang sangat diperinci dalam fikih Imam Syafi'i, ia mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang adil, ketataan kepada penguasa yang sah selama penguasa tersebut tidak memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Karya-karya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pendiri madhab Syafi'i dalam fikih menghasilkan beberapa karya penting yang berpengaruh dalam dunia Islam. Yang pertama, kitab yang disusun sendiri oleh Imam Syafi'i, misalnya Al-Risalah dan Al-Um. Kitab awal yang disusun oleh Imam Syafi'i ketika beliau masih belia
adalah kitab Al-Risalah, yang mana kitab ini berisi tentang usul fiqh atau riwayat Nabi. Yang kedua, kitab yang disusun oleh santri-santrinya, misalnya Mukhtasar oleh Al-Buaitai dan kitab Mukhtasar oleh Al-Muzani. Kitab lain dari karya Imam Syafi'i, baik yang disusun oleh beliau sendiri atau didiktekan kepada mereka, yang diantaranya adalah A. Kitab yang membahas usul fiqh, yakni kitab Al-Risalah. B. Kitab Al-Um, kitab fikih yang dalam isinya dikaitkan juga dengan beberapa kitab lain. Kitab yang membahas hadis-hadis yang ada di kitab Al-Um disertai sanad-sanadnya sekaligus, yakni kitab Al-Musnad. C. Kitab Al-Imla. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.